Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi RTM 4 yaitu analisis strategi PT Shell Indonesia, strategi bisnis dan rekomendasi pengembangan. Oke, untuk yang pertama tim redaksi di sini tim kelompok 11 yaitu ada saya Iqbal Ibnu Said dengan NIM 235009131. Lalu ada teman saya Muhammad Rafi Al-Ghifari dengan NIM 235009134. Dan teman saya selanjutnya Saiful Bahri dengan NIM 23500913556. Lanjut ke slide pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan energi terintegrasi global yang beroperasi di lebih dari 70 negara. Di Indonesia, bisnis hulu, upstream, dan hilir downstream. Lalu PT Shell juga produk utamanya yaitu BBM, bensin, solar, lalu pelumas, otomotif, industri, bahan bakar, maritim, dan bitumen. Jaringan dari PT Shell yaitu ribuan SPBU di Indonesia, terminal distribusi regional, serta pusat lubrikasi. Fokusnya PT Shell yaitu transisi energi menuju teknologi rendah karbon dan listrik terbarukan. Lalu selanjutnya ada visi misinya. Visi PT Shell yang pertama, menyediakan solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sambil mempertahankan kekuatan keuangan dan profitabilitas jangka panjang. Lalu ada misinya, memenuhi kebutuhan energi dunia dengan produk berkualitas harga kompetitif. Lalu mengurangi emisi karbon melalui inovasi teknologi dan investasi energi rendah karbon. Lalu menyediakan solusi integrasi, renewable energy, EV charging, carbon capture, dan storage CCUS. Lalu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, karyawan, mitra, dan komunitas lokal. Selanjutnya, menjalankan bisnis dengan integritas tinggi, keselamatan kerja, dan tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya, slide selanjutnya ada strategi utama Shell, Energy Transition Strategy. Yang pertama, portofolio energi ganda. Pertahankan bisnis minyak gas yang menguntungkan sambil investasi 10-15 miliar US dollar di energi rendah karbon 2023 sampai 2025. Lalu ada ekspansi LNG dan gas, perkuat posisi sebagai pemimpin likuifasi gas alam global dengan proyek Pavilion Energy. Lalu ada kendaraan listrik, percepatan jaringan EV charging hingga ratusan ribu titik seluruh dunia. Lalu ada inovasi dan transformasi digital. Ada AI, data analistik, dan otomasi di eksplorasi, serta produksi dan rantai pasok. Sebelumnya izin melanjutkan, di sini ada SWOT, analisis strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada skala global besar, beroperasi di 170 negara. Di 70 negara dengan jaringan SPBU puluhan atau ribu, terminal distribusi luas dan brand kuat, kapabilitas teknologi, R&D, investasi R&D besar, efisiensi operasional, struktural hemat biaya 3 miliar USD sejak tahun 2022, diversifikasi bisnis portofolio tersebar downstream BBM, pelumas, upstream atau INP, LNG, dan energi terbarukan, hubungan stakeholder, kuat kerjasama pemerintah, investor, institusional, dan partner strategis global. Ke SWOT analisis weakness atau kelemahan, di sini Shell memberi kelemahannya itu ketergantungan pendapatan fosil, 70% pendapatan masih dari minyak gas, sangat sensitif terhadap volatilitas harga global, risiko reputasi ESG kritik publik terhadap dampak lingkungan, emisi karbon, dan transisi energi yang dinilai lambat. Biaya transportasi tinggi, investasi capex besar untuk transisi, profitabilitas jangka pendek. Lanjut ke analisis SWOT opportunities atau peluang bagi Shell.
pertumbuhan energi terbarukan, permintaan global listrik terbarukan, solar, angin meningkat 20% per tahun, penetrasi EV charging, jutaan kendaraan listrik baru per tahun, peluang monopoli jaringan charging di Indonesia. Terus juga ada hidrogen, teknologi baru menciptakan pasar multimiliar USD untuk layanan dekarbonisasi industri, serta ada digitalisasi dan smart energi, solusi IoT, AI, blockchain, membuka revenue stream baru di manajemen energi terintegrasi. Di sini lanjut ke analisis SWOT threats atau ancaman. Di sini Shell memiliki ancamannya yaitu inovasi teknologi yang baterai lebih murah, efisien, menggeser permintaan BBM lebih cepat dan prediksi. Pemain baru energi hijau, Tesla, breaking news, startup lokal mengancam monopoli Shell dari EV charging dan energi terdesentralisasi. Terus lanjut ada volatilitas geopolitik, energi, konflik Ukraina, krisis Timur Tengah memicu frekuensi harga minyak dan pasokan global semakin menipis. Oke, lanjut di sini ada strategi generik, kombinasi differentiation brand, kualitas teknologi, cost leadership, efisiensi supply chain global, ekonomi skala. Terus juga di sini ada strategi bisnis Shell, downstream BBM berkualitas, layanan SPBU modern, pelumas, energi bersih, solusi terintegrasi, EV charging untuk korporat dan retail. Terus juga di sini ada implementasi strategi dan pengendalian. Tujuannya strategik, pimpin strategi energi capai New Zero tahun 2050, tingkatkan pangsa pasar energi bersih menjadi 30-35% dari total bisnis. Terus di sini ada implementasi utama, akuisisi Pavilion Energi, ekspansi outlet SPBU jaringan EV charging, ratusan ribu titik. Terus juga ada transformasi digital, IET, IoT, blockchain untuk efisiensi operasional dan layanan baru. Lanjut ke struktur organisasi dan budaya perusahaan. Di sini ada struktur organisasi global dengan unit upstream, downstream, integas, newbies, downstream, terdiri per negara, upstream, strategi global, tersentralisasi, dan juga di sini ada budaya, integritas, kejujuran, keselamatan kerja, orientasi, sustainability, penghormatan pada karyawan, komunitas, mendorong inovasi, agilitas dalam transformasi energi. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini ada identifikasi masalah strategi utama. Pertama, pertentangan strategi portofolio, komitmen net zero 2050 versus ketergantungan besar pada minyak gas membuat investor ragu tentang kredibilitas transisi. Kedua, kecepatan transformasi lambat. Pemain baru energi hijau bergerak lebih cepat. Shell beresiko tertinggal di pasar EV charging dan energi terdesentralisasi. Yang ketiga ada resiko reputasi dan litigasi iklim. Tekanan publik dan regulasi iklim membatasi ekspansi fosil dan menaikkan biaya compliance signifikan. Oke, lanjut. Di sini ada rekomendasi strategi baru. Strategi baru yang pertama adalah mempercepat relokasi investasi CAPEX. Strategi tingkatkan proporsi investasi energi rendah karbon menjadi 35% setelah 2025 dari target saat ini 20%, dengan seleksi portofolio minyak gas yang paling menguntungkan dan rendah emisi. Alasannya meningkatkan kredibilitas net zero 2050 pada investor dan publik, mengurangi risiko regulatory shocks, membuka revenue stream baru di energi bersih dengan margin tinggi. Oke, lanjut. Di sini ada rekomendasi strategi baru yang kedua, yaitu mempercepat dominasi pasar EV charging dan energi digital. Yaitu percepat investasi energi bersih, bukan hanya komitmen di atas kertas. Lalu dominasi pasar baru EV charging, energi terdesentralisasi dengan keunggulan digital dan brand. Lalu ada inovasi model bisnis untuk menciptakan proposisi nilai yang sulit ditiru, dan transparansi penuh tentang progres net zero untuk memulihkan kepercayaan investor dan publik. Alasannya mengalihkan pelanggan BBM ke energi bersih, menciptakan switching cost tinggi, membangun ekosistem digital dengan data pelanggan berharga untuk personalisasi, competitive advantage
versus pemain baru. Di sini ada rekomendasi strategi baru yang ketiga, yaitu inovasi model bisnis, solusi energi terintegrasi, dan transparansi ESG. Strateginya mengembangkan kontrak solusi energi terintegrasi, yaitu renewable, storage, dan manajemen strategi cerdas. Untuk korporat bukan hanya jualan komoditas, perkuat transparansi ESG, target jangka menengah, dan kolaborasi pemerintah atau NGO. Alasannya, diferensiasi sulit ditiru, margin lebih tinggi, mengurangi volatilitas revenue, meningkatkan kepercayaan investor dan publik, mempercepat dekarbonisasi industri lokal, memperkuat lisensi untuk beroperasi, atau lisensi to operate. Oke, kesimpulannya, saya memiliki kekuatan besar dalam skala global, dalam teknologi, dan brand. Namun menghadapi tantangan transformasi energi yang kompleks, untuk tetap memimpin industri hingga 2050, saya membutuhkan percepat investasi energi bersih, bukan hanya komitmen di atas kertas. Terus dominasi pasar baru, EV charging, energi terdesentralisasi dengan keunggulan digital dan brand. Lalu inovasi model bisnis untuk menciptakan proposisi nilai yang sulit ditiru pesaing, dan transparansi penuh tentang progres net zero untuk memulihkan kepercayaan investor dan publik. Terima kasih, cukup sekian pemaparan PPT dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.